Selamat pagi anak-anak yang dikasih Tuhan. Salam sehat, shalom. Tuhan berkati ya. Kita mulai lagi pelajaran agama hari ini. Untuk hari ini kembali Bapak ingin mengajar, ya, menyampaikan pelajaran yang keempat. Ya, pelajaran yang keempat adalah dalam buku ini adalah bersyukur. Dalam pembacaan Alkitab kita dalam Injil Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Mungkin ini sudah dibaca tapi tidak menjadi masalah. Kita akan baca lagi, perhatikan lagi, simak lagi baik-baik ya. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, buat kesempatan hari ini. Kami ingin belajar dari firman Tuhan. Kami percaya apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, yang kami dengarkan itu akan menjadi pelajaran, mengingat kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini. Berkati orang tua kami, baik yang ada di rumah maupun mungkin yang sedang bekerja keluar. Tuhan berkati kami semua Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang hari ini dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, anak-anak yang kasih Tuhan. Hari ini Bapak ingin terlebih dahulu membacakan dalam Injil Yohanes 17 ayat 11 sampai 19. Ya, tentang ke-10 orang kusta. Ya, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah ke-10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perhatikanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seseorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain dari orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ya, puji Tuhan anak-anak. Ya, ada 10 orang yang kusta. Ya, dia diasingkan di sebuah tempat, di sebuah daerah, ya, yaitu dikatakan di daerah pinggiran Samaria dan Galilea. Yesus ketika lewat perkampungan itu, ada orang yang mungkin mendengar suara banyak orang yang berteriak-teriak, ya, melihat suatu rombongan, dan mereka tahu itu rombongan yang berbeda, itu rombongan Yesus. Ketika tahu bahwa ada rombongan Yesus lewat di kampungnya, orang-orang kusta itu mungkin mereka tahu bahwa Yesus punya kuasa, punya mujizat, sehingga mereka mungkin bersama-sama berteriak-teriak di kampung itu. Ketika lewat di kampung itu, mereka berteriak-teriak supaya Tuhan memberikan pertolongan. Ya, dikatakan di sini, dikatakan, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Ya, ini sebuah teriakan, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Orang-orang yang sedang mungkin sudah lama ada di kampung itu, sudah lama mungkin mereka diisolasi, ya, diisolasi karena penyakit kusta. Mereka berteriak-teriak. Ya. Yesus katakan apa? "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Artinya orang-orang kusta itu disuruh pergi, ya, untuk datang pada imam, menunjukkan bahwa dia sudah sembuh, padahal belum sembuh. Kita lihat Yesus berkata, pergi dulu, lihat, tunjukkan kepada imam-imam, ya, perlihatkan tubuhmu kepada imam, karena yang menilai saat itu sudah sembuh atau belum bukan dokter, saat itu adalah imam-imam, ya, imam-imam. Ya, kalau sekarang mungkin pendeta-pendeta atau pastor-pastor yang bisa menilai bahwa oh, dia sudah sehat, sudah sembuh, ya. Dan saat itu dikatakan mereka pergi, mereka sudah dengar suara itu, mungkin mereka pergi. Atau berapa lama, berapa jauh mereka dari kampung itu ke imam-imam, apa mungkin 1 jam. Ketika mereka berjalan, ketika mereka sedang ada tengah-tengah perjalanan, belum sampai kepada imam,
Mereka melihat mungkin perubahan yang tadinya penuh borok, yang tadinya mungkin penuh dengan luka. Ketika mereka berjalan, mereka melihat ada perubahan. Mereka tidak ada lagi boroknya, tidak ada lukanya. Ya, dikatakan yang satu orang itu ketika melihat boroknya, kustanya sudah sembuh, dia tidak, dia katakan, dia balik lagi. Aduh, saya sudah sembuh ini, saya sudah sembuh. Ya, terima kasih. Aduh, dia tahu bahwa yang nyuruhnya Yesus. Dia balik lagi, datang kepada Yesus. Ya, ketemu dengan Yesus dan tersungkur di depan Yesus, dikatakan. Dan sementara mereka tengah jalan, mereka kembali menjadi tahir, itu menjadi sembuh. Ya, seorang dari mereka ketika melihat badan sudah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di kaki Yesus. Ya, luar biasa. Orang yang sudah sembuh, ya, sudah mungkin diisolasi sekian lama, mungkin sekian tahun, sekian bulan, tidak bisa ketemu orang tuanya, tidak bisa ketemu dengan anaknya, tidak bisa ketemu dengan orang lain. Dia bertanya kumpulan orang-orang sakit. Ketika dia tahu sembuh, dia tidak pulang ke rumahnya dulu. Dia ingin ketemu Yesus dulu, yang untuk memuliakan Tuhan, untuk mengucap syukur. Luar biasa. Yesus katakan, kamu ini tadi 10 orang, kenapa 1 orang? Kamu sendirian? Nah, rupanya yang 9 itu lupa. Ia lupa bahwa dia sudah ditolong oleh Tuhan Yesus. Yang 9 ini lupa, tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, inilah pelajaran kita hari ini, ya anak-anak, bahwa kita harus ingat kesembuhan itu dari mana? Dari Tuhan. Kembali kepada pelajaran hari ini, ya. Itu kita lihat halaman berapa? Halaman 25. Halaman 26. Halaman 26 Bapak bacakan. Apa itu penyakit kusta? Ya, ada pendapat kurang tepat mengenai penyakit kusta. Penyakit kusta sering dianggap sebagai suatu kutukan. Penyakit ini juga dianggap sebagai penyakit keturunan. Penyakit kusta juga sangat ditakuti karena ada pendapat yang mengatakan bahwa penyakit ini tidak dapat disembuhkan. Nah, ini pendapat, belum kebenaran. Ya, tapi dikatakan pada kenyataannya ini yang sebenarnya. Pada kenyataannya, penyakit kusta karena infeksi menahun yang disebabkan oleh bakteri, ya. Dan jadi kusta bukan disebabkan oleh kutukan, ya. Bakteri tersebut menyerang kulit dan saraf tepi, ya, sehingga jika terlambat diobati dapat menimbulkan cacat permanen. Ya, orang kusta cacat. Bisa kalau tidak diobati, tangan mereka, jari mereka bisa lepas. Ya, jari-jari itu ketika luka dibiarkan, nggak diobati, mungkin saat itu susah obatnya, ya. Belum menemukan obat yang bagaimana, yang bisa bisa menyembuhkan. Jadi mereka bisa tangan-tangan, jari-jari mereka bisa terlepas, dari kaki lepas. Ini bisa jadi cacat. Dikatakan sini, kusta juga sering disebut sebagai penyakit keturunan. Sebenarnya kusta itu jenis penyakit menular. Maka misalnya dalam sebuah keluarga ada yang mengidap sakit kusta, ia dan anggota keluarga lainnya saling melakukan kontak sehari-hari. Lama-kelamaan anggota keluarga lain bisa ikut tertular. Inilah alur penularan penyakit kusta. Sehingga penyakit kusta bisa dikatakan seolah-olah diturunkan dari ayah ke anak atau dari ibu ke anak. Dengan demikian, jika ada pendapat yang mengatakan penyakit kusta adalah penyakit keturunan, pendapat tersebut kurang tepat atau tidak benar, ya. Karena itu disebabkan, ya, mungkin karena kita bergaul di rumah dengan orang-orang yang kusta, terus kita pun nggak pernah mandi bersih-bersih, ya, maka kita pun bisa kena, ya. Yang kedua, lanjutkan belum, ya. Penyakit kusta adalah penyakit yang sifatnya menahun. Pengobatannya juga memakan waktu lama, ya, tetapi bukan berarti penyakit tersebut tidak bisa disembuhkan. Kusta dapat disembuhkan dengan obat antibiotik, ya, banyak antibiotik, ya. Obat tersebut bisa diperoleh di puskesmas atau di rumah sakit pemerintah secara gratis, ya. Ada juga puskesmas, ya. Setelah penyakit kusta terdeteksi, penyakit kusta bisa segera diobati dan bisa sembuh dalam 6 sampai 12 bulan jika orang sakit kusta itu berobat secara rutin.
Ya, itu harus tahu dulu ya, penyakit kusta itu apa. Ya, bukan kutukan, bukan keturunan, tapi memang ada bakteri yang nempel dalam tubuh kita sehingga itu membuat luka, sehingga itu luka itu terus nggak diobati ya, terus menerus menakut. Yang kedua sekarang, penyakit kusta dan dosa. Dalam Alkitab, dalam Alkitab penyakit kusta seringkali dianggap ya merupakan sebuah simbol ya dosa. Jadi kalau ngomong simbol ini bukan berarti arti sesungguhnya ya, simbol itu hanya gambaran saja. Jadi orang kusta itu simbolnya seperti adalah orang yang berdosa ya, merupakan sebuah simbol dosa oleh masyarakat terdahulu ya, bukan zaman sekarang ya. Orang kusta selalu menjadi cibiran dari masyarakat waktu itu. Orang kusta juga harus hidup sendiri di komunitas penderita kusta. Nah, sekarang diisolasi seperti sekarang orang-orang yang kena COVID-19 ya, mereka diisolasi, disimpan di sebuah gedung, sebuah tempat, sebuah rumah sakit khusus ya. Orang kusta juga harus hidup tersendiri dan penderita kusta jauh dari pemukiman masyarakat ya. Mereka juga tidak diperkenankan untuk datang dan beribadah di batu suci. Jadi yang sakit tidak boleh, seperti sekarang yang sedang kena COVID ya, tidak boleh dekat-dekat dengan keluarga, dengan bapak, dengan siapapun, tidak boleh ketemu siapapun ya, harus ada di sebuah tempat ya. Apalagi suruh ke gereja tidak boleh ya. Dikatakan masyarakat waktu itu menganggap orang-orang yang sakit kusta sebagai orang-orang yang sangat cemar dan dibenci oleh Tuhan. Ya, kita bisa membayangkan betapa sulit dan sedihnya menjadi seorang yang berpenyakit kusta pada saat itu. Ya, sulit seperti orang yang kena COVID. Coba anak-anak coba lihat ya, mereka sedih, nggak bisa ketemu siapa-siapa ya. Namun apakah benar semua pandangan masyarakat itu pada waktu itu? Apakah benar? Ya, belum tentu benar ya. Nah, yang ketiga sekarang, Tuhan membenci dosa. Kalau tadi dikatakan kusta itu seperti dosa, jadi gambarkan seperti dosa, orang yang berdosa. Sekarang Tuhan membenci dosa, bukan manusia yang berdosa. Tuhan bukan membenci manusianya yang berdosa, tapi Tuhan benci kepada dosanya. Allah membenci dosa, tetapi tidak membenci pada pendosa atau orangnya. Ya, Tuhan Yesus mengerti benar kondisi orang-orang yang sakit kusta. Dia tahu betapa sulitnya menjadi seorang yang terhina, kan orang yang dikatakan orang yang kusta itu dihina ya di tengah masyarakat. Maka ketika Tuhan Yesus melihat ke 10 orang kusta itu, ia berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Perintah Tuhan Yesus ini pun sesuai dengan hukum yang berlaku dalam Imamat pasal 14. Coba baca nanti di rumah ya, baca, perhatikan kitab Imamat 14 ayat 1 sampai 32. Apa peraturannya itu tentang orang kusta? Imam bait suci bertugas untuk memastikan bahwa orang yang sakit kusta sudah benar-benar sembuh. Dengan demikian barulah ia diperkenankan untuk berinteraksi kembali dengan masyarakat. Ketika imam itu katakan, oh kamu sudah sembuh, boleh pulang lagi ke rumah, boleh kamu lagi bekerja, boleh lagi kamu ke gereja, nah ya, ke tempat bait Allah ya. Dan dikatakan kembali dengan masyarakat dan tinggal di tengah-tengah masyarakat, juga diperbolehkan untuk beribadah di bait suci. Ingat bahwa pada masa itu, pada zaman Yesus ya, penyakit kusta diidentikan dengan dosa, dipersamakan dengan dosa. Oleh sebab itu, imam bait suci sebagai wakil Tuhanlah yang bertugas memastikan bahwa orang yang sakit kusta adalah tahir, bebas dari dosa karena penyakit kustanya yang sudah sembuh ya pada saat itu ya. Karena dikatakan bahwa penyakit kusta itu seperti orang yang berdosa ya, yang menentukan dosa itu imam itu adalah wakil Tuhan. Jadi ketika tahu itu sebuah kutukan, ini sebuah dosa katanya, telah imam lihat, oh ini sudah sembuh, berarti dosanya sudah diampuni. Pada saat itu ya, pada zaman Yesus ya. Sekarang ya, kalau sekarang yang menentukan kalau sudah sakit kusta sembuh atau tidak, atau bukan penyakit COVID ini sembuh atau tidak, siapa? Bukan pendeta, bukan imam ya, karena ini penyakit secara ya yang sedang terjadi ya, hanya dokter harus di swab dulu, diperiksa dulu, baru oh kamu sudah bebas
ya, tidak sudah di tes swab atau di rapid, oh tidak ada penyakitnya, ya. Jadi sudah bebas, boleh lagi bekerja, boleh lagi ke gereja, boleh lagi sekolah dan sebagainya. Nah, dalam Imamat pasal 14 ayat 1 sampai 30, inilah yang harus menjadi hukuman. Ingat, maaf bab kelewat ya. Ingat bahwa pada masa itu penyakit kusta dinyatakan dengan dosa. Oleh sebab itu imam bait suci sebagai wakil Tuhan yang bertugas memastikan bahwa orang sakit kusta adalah tahir, ya, karena penyakit kusta telah disembuh. Dalam kitab Imamat dituliskan secara rinci bagaimana imam harus menjalankan tugasnya dan juga apa yang harus dilakukannya oleh orang kusta yang sudah sembuh itu sebagai wujud syukurnya, ya. Jadi baca nanti Imamat 14 ya. Terus Tuhan Yesus dalam cerita penyembuhan 10 orang kusta ini sebenarnya mau menegaskan ya kepada imam, masyarakat waktu itu, kepada orang yang sakit kusta itu sendiri bahwa dia, yaitu Yesus, menyembuhkan orang tersebut, bahkan menyembuhkan kita semua, baik secara rohani maupun secara fisik. Yesus bisa menyembuhkan yang namanya fisiknya, sakit kustanya. Tapi arti kusta tadi dosanya pun, kalau saat itu kusta itu dilambangkan dosa, ya itu secara rohani, ya penyakit yang yang Yesus bisa sembuhkan. Artinya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan yang sakit jasmani, baik yang namanya penyakit dosa itu, ya dosa itu disembuhkan. Seperti yang telah dikatakan di atas bahwa orang kusta tidak hanya tersingkir karena sakit mereka, tapi juga dari hubungan dengan komunitas imannya, masyarakat dan juga Tuhannya. Semua hubungan sosial dan iman orang kusta rusak. Jadi ketika orang kusta itu sudah dinyatakan oleh imam sudah sakit, mereka tidak boleh kemana-mana, ya, dengan teman, dengan keluarga terpisah, ya apalagi dengan Tuhan nggak bisa, datang ke bait Allah nggak bisa. Jadi mereka seolah waduh sudah tersiksa. Tapi ketika imam katakan kamu sudah sembuh, wah puji Tuhan, ya mereka sudah sembuh, boleh kemana-mana, boleh beribadah, hubungan dengan Tuhan, silakan lagi ke gereja, silakan lagi mau bekerja, silakan, ya. B sekarang, reaksi ketika sakit atau sembuh, ya. Ingat kamu tentang pengalamanmu ketika kamu sakit dan bagaimana perasaanmu. Banyak orang yang sedang sakit, kesakitannya itu mempengaruhi keadaan emosinya. Ketika sakit, aduh, kita seringkali susah untuk ketawa, susah untuk makan, susah untuk apa lagi ya. Kita mungkin merasakan kesakitan sehingga kita mungkin hanya bisa aduh, ada yang nangis, ada yang mengerang, ya, dan sebagainya, ya. Banyak orang yang sedang sakit, kesakitannya itu mempengaruhi emosinya, tidak tenang, sedih, ya itu emosi, ya. Kadang orang sakit masa jengkel, aduh kenapa nggak sembuh-sembuh, lelah, capek, kenapa saya nggak sembuh-sembuh, ya lelah, sudah jengkel, ya lelah, mungkin tempat tidur terus di rumah sakit. Coba adik-adik yang sudah sakit di rumah sakit terus di tempat tidur, ya, jengkel, lelah, ya, capek, terus juga sedih, dan ya menjadi sensitif ketika orang mau, kenapa kamu, nah sehingga kita menjadi marah, ya, sensitif. Pernahkah kamu mengalami sakit flu atau cacar air, ya? Penyakit-penyakit ini adalah penyakit yang menular, bukan? Penyakit-penyakit ini mungkin pernah membuat kamu tidak bisa ke sekolah, atau bahkan teman-temanmu menjauh karena mereka tidak mau berdekatan dengan tertular sakitmu, ya. Model cacar, ya, teman-teman, ketika kita cacar, banyak teman-temannya nggak mau dekat, ya. Kita mungkin tidak boleh sekolah dan sebagainya, ya. Setelah kamu sembuh, kamu pasti berbahagia, ya, kamu yang sudah sakit, ketika kamu pulang ke rumah, pasti senang, ya. Dikatakan kamu sangat berbahagia dan bersuka cita, kan? Apakah kamu sempat mengucap syukur terima kasihmu kepada orang tua yang merawat atau Tuhan yang sudah menyembuhkanmu? Mari kita lihat kisah ke-10 orang kusta tadi, ya. Jadi coba lihat, jadi ketika kita sembuh, ya, ketika kita boleh katakan, aduh, boleh pulang, kata dokter. Apa kita ngomong ke dokter, dok terima kasih, ya. Nah, ya, kepada mungkin mama yang jaga di rumah, mah terima kasih ya udah jagain dedek, ya, sudah jagain kakak. Pernah nggak ngomong gitu, ya, ke suster yang merawat, terima kasih suster, ya, terima kasih dokter, terima kasih mama sedang, ataukah kita langsung lupa, ya, langsung pulang nggak ngomong terima kasih, ya. Nah, tadi sudah kita membaca ceritanya,
ya, bagaimana Tuhan Yesus Bapak tadi sudah bacakan. Nah, sekarang Bapak ingin supaya langsung lompat kepada penjelasan teks Alkitab. Untuk memahami teks halaman 29. Untuk memahami teks Alkitab ini kita bisa membaca pula dari bagian Injil lain, yaitu Yohanes 11, ya. Dalam Injil Yohanes diceritakan bahwa karena petinggi-petinggi di dalam bait suci yang dikenal dengan sama Sanhedrin berencana untuk membunuhnya, Yesus pergi ke kota Efraim di sebelah timur laut kota Yerusalem. Dia tinggal di sana selama beberapa hari waktu bersama murid-muridnya, jauh dari orang-orang yang tidak menyukainya. Namun karena perayaan Paskah di Yerusalem akan segera berlangsung, Tuhan Yesus berniat untuk menghadiri dan merayakannya di sana. Sebelumnya dia ingin berkunjung dahulu ke kampung halamannya di Galilea. Dia kemudian pergi melewati Samaria ke Galilea di utara dan mengunjungi daerah itu. Pada awal perjalanannya, saat sedang menyusuri desa-desa, Tuhan Yesus bertemu dengan 10 penderita kusta. Menurut hukum dalam Imamat pasal 13, ya, seorang penderita kusta wajib berteriak najis. Nah, jadi kalau ada orang, ya, ketemu orang kusta nggak bisa diam, dia harus bilang najis, najis. Artinya dia tuh tidak boleh ketemu, tidak boleh berdekatan dengan siapapun. Dia harus ngomong najis, ya. Dan tinggal di tempat yang terasing dari orang-orang lain. Jadi ke-10 penderita kusta itu tidak berani dekat-dekat dengan Tuhan Yesus. Namun mereka berteriak dari jauh, Yesus Guru, kasihanilah kami. Saat melihat mereka, Tuhan Yesus berkata, pergilah, perlihatkanlah. Tadi sudah kita dengar, ya. Ke-10 penderita kusta itu melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Ya, jadi meski belum sembuh, mereka pergi untuk menemui para imam. Karena iman mereka yakin, percaya dengan perkataan Yesus, yakin Yesus itu bisa menyembuhkan. Mereka pergi ke imam, dikatakan orang-orang 10 itu kembali diberkati. Dalam perjalanan mereka bisa melihat dan merasakan bahwa mereka berangsur-angsur sembuh. 9 dari penderita kusta yang sudah sembuh itu melanjutkan perjalanan mereka. Namun satu pria lagi yang adalah seorang Samaria kembali untuk mencari Tuhan Yesus. Dia berseru memuliakan Allah karena ia sadar bahwa Allah lah yang menyembuhkan. Ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, dia sujud menyembah dan berterima kasih kepadanya. Puji Tuhan. Ya, sungguh, ya, pelajaran hari ini adalah pelajaran yang sangat baik sekali untuk diperhatikan. Ya, anak-anak, ya, kita bersyukur buat semua adik-adik yang sudah mengerjakan kemarin tugas-tugas, ya, sudah dikumpulkan tentang, ya, kegiatan yang kedua tentang kegiatan kedua adalah untuk unjuk kerja sesuai dengan waktu perhitungan guru meminta siswa mendaftarkan sebanyak-banyaknya tokoh Alkitab yang mereka alami dan bentuk ungkapan apa ya? Sudah kemarinnya anak-anak sudah mengerjakan belum? Yang belum, kerjakan. Siapa yang pernah ditolong oleh Tuhan Yesus? Siapa yang pernah sembuh? Ada Hizkia yang sudah divonis oleh Tuhan akan mati. Nanti ada di mana di kitab Perjanjian. Hizkia dikatakan kamu ini sudah sakit, nggak akan sembuh lagi, akan mati. Oh, Hizkia dikatakan dia menangis, dia mohon kepada Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan kasih bonus kepada Hizkia, ya, dia bersyukur. Bonusnya bukan setahun, 2 tahun, 15 tahun. Hizkia, ya, Tuhan sembuhkan dan diberikan panjang umur 15 tahun, padahal sudah harus mati, tapi Hizkia sembuh. Ada juga yang sudah masuk di perut ikan, dihukum oleh Tuhan masuk perut ikan, dia dilempar ke laut. Yunus, ya, dia wah, hampir mati dia juga. Dia dilempar ke laut, tapi ada ikan yang besar. Bukan hanya di perut ikan, tapi dia dikatakan dimuntahkan, dikeluarkan berapa lama, ya. Bagaimana Yunus bersyukur pada Tuhan, ya. Banyak cerita-cerita dalam Alkitab orang-orang yang sudah sembuhkan Yesus, ya. Ada orang-orang buta, orang timpang, ya. Banyak di Alkitab bagaimana orang-orang disembuhkan dan mereka mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Anak-anak, ini banyak. Jadi jangan takut, oh, di mana ya? Cari, ya. Cari. Banyak orang-orang yang sudah sembuh dan mereka bersyukur kepada Tuhan. Nah, inilah yang mungkin hari ini Bapak tidak akan memberikan tugas, tapi Bapak ingin supaya adik-adik membaca. Perintahnya adalah
kitab Imamat nanti ya. Imamat tadi pasal berapa? Pasal 3, pasal 14 ayat 1 sampai 32. Baca di rumah. Ya, Bapak ingin tahu, baca di rumah. Imamat 14 ayat 1 sampai 32. Itu saja tugas hari ini ya. Anak-anak, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pelajaran hari ini. Biar kami mau bersyukur kalau kami percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kami, penolong kami, penyembuh kami Tuhan. Ketika kami sakit, kami percaya yang menyembuhkan adalah dari Tuhan Yesus. Dan kami patut juga bersyukur karena Tuhan penolong kami. Kami mau akhiri pelajaran hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak, tetap sehat, jaga kesehatan, pakai masker, ya, mencuci tangan, jaga jarak, ya. Jangan banyak bermain, sekarang banyak di rumah saja ya. Jangan banyak main keluar ya, banyak di rumah, banyak belajar, jaga kesehatan, mandi bersih dan sebagainya. Tuhan berkati. Shalom.